Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kisah-kisah. Dan kali ini kita akan membahas kisah penuh hikmah dari sahabat Rasul Thalhah bin Ubaidillah. Di video sebelumnya kita telah membahas 10 orang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga, dan salah satunya adalah Thalhah bin Ubaidillah. Dan di video kali ini kita akan membahas sosok sahabat Rasul yang satu ini. Jika terdapat hal yang kurang tepat dan sesuai dengan isi video, silahkan tinggalkan komentarnya agar kita sama-sama belajar dan dapat saling mengingatkan dalam kebaikan pastinya. Thalhah bin Ubaidillah merupakan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal dengan sifat kedermawanannya. Ia mendapat julukan Al-Jawad yang berarti sang dermawan. Kemudian gelar lainnya yakni Al-Khair dan Al-Fayyad. Sama halnya seperti Abu Bakar As-Siddiq, Thalhah sendiri berasal dari Bani Taim dengan nama lengkapnya adalah Thalhah bin Ubaidillah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Thalhah memeluk Islam berkat dakwah dari Abu Bakar dan menjadi salah satu dari orang yang memeluk Islam yang bergelar As-Sabiqunal Awwalun. Sama seperti sahabat yang lainnya, Thalhah juga menghadapi hari-hari yang sulit bersama dengan Rasulullah. Ia dan rombongan muslim lainnya sempat hijrah ke Habasyah. Selain dikenal dermawan, Thalhah juga jago dalam berperang. Dari sekian banyak peperangan, Thalhah hanya tidak ikut dalam perang Badar yang terjadi pada tahun kedua Hijriah, di mana hal itu dikarenakan saat itu ia sedang dalam perjalanan pergi dan pulang berniaga dari Syam. Dan sebagai gantinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim Sa'id bin Zaid ke Syam sebagai mata-mata. Thalhah sendiri merupakan seorang pedagang kain. Kisah keislamannya juga berawal ketika dirinya tengah berniaga dan ia bertemu dengan seorang rahib yang memberitahu mengenai kedatangan seorang nabi bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Barulah setelah itu ketika ia kembali ke Mekah, ia segera menemui Abu Bakar dan menghadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bersyahadat di usianya sekitar 15 atau 17 tahun. Seperti yang dijelaskan di video sebelumnya, Thalhah juga menjadi kandidat dari penerus Rasul pada pemerintahan Khulafaur Rasyidin bersama dengan dua sahabat lainnya yakni Abu Bakar dan Umar. Namun ia kalah dalam pemilihan. Tak hanya diberi gelar sebagai orang yang dermawan dan baik hati, Thalhah juga mempunyai julukan khusus dalam berperang dan berjihad. Gelarnya tak lain adalah si burung elang dari Uhud. Sejak berhasil melindungi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang hendak diserang musuh dalam perang Uhud. Saat itu Rasulullah diserbu oleh pasukan penyembah berhala, dan melihat hal tersebut, Thalhah segera menerobos jalan dengan menuju posisi beliau. Di setiap jengkalnya ia bahkan dihadang oleh musuh menggunakan pedang yang bersilang disertai tombak-tombak yang siap menghujam. Ia lantas mendapatkan 70 luka tusukan tombak, sobekan pedang, dan juga tancapan anak panah yang melesat. Selain itu, jari jemari tangannya juga putus. Selain menjadi penyelamat Rasul dalam perang Uhud, Thalhah juga meninggalkan kisah syahid bersama dengan putranya yang bernama Muhammad As-Sajjad yang meninggal dalam perang Jamal dikarenakan terkena anak panah. Thalhah wafat pada usia ke-60 tahun bersama dengan putranya tersebut. Ia dimakamkan di suatu tempat di dekat padang rumput di wilayah Basra.
Semoga kisah ini memberikan hikmah ataupun ibroh kepada kita semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.